basa-basi saja. Ini bukan sekedar peribahasa mana upasa nasoma di halak batak natadok bolo di hari pesta, tetapi mungkin tidak kita keluarkan dari hati kita. Tetapi di sini Lukas menyatakan bahwa inilah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya, damai di bumi dari setiap orang yang percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa walaupun kita di sini semua bukan orang Batak, mengapa Batak dipilih untuk menjadi membawa berkat, untuk menyampaikan firman tentang kelahiran Kristus? Apakah kita pernah berpikir di sini, mengapa orang Batak diberi keistimewaan untuk mengenal Kristus? Firman Tuhan mengatakan, "Da ada Allah tumorok hamu siana ka bangsa maasing ina tu bangsa Israel ubahe dihaolomi Jehovah hamu jala dipilit hamu ai hamu do apalan na umet bet sian nasa bangsa tung sian holong ni rohani Jehovah do midah hamu asa di pahot ibana puhut uwari nau pula niwari honna tu okpunguna." Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang. Holan Allah ni asi dot holong ni rohani dewata sabing. Itu semua karena kuasa dan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang terkasih, Allah yang luar biasa, Allah yang maha penguasa, mampu mengasihi kita yang kecil ini. Tidak ubah dan tidak kon pasal 105 ayat 4. Sisiri hamu wajahuba dohot hagogo onai. Totong maluli hamu bohina. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Saya tidak tahu apakah di pagi hari kita lebih dahulu mencari wajah Allah atau mencari rokok, atau bagi ibu-ibu mencari korek api untuk menghidupkan api untuk memasak, atau mencari sapu untuk menyapu, atau mencari TV, remote untuk membukakan TV untuk menonton bola. Apakah di pagi hari anak-anak kita lebih dahulu mencari Allah atau mencari bukunya untuk belajar? Apakah di pagi hari kita lebih dahulu mencari hal-hal yang seharusnya tidak lebih dahulu? Karena Tuhan mengatakan terlebih dahulu cari kerajaan Allah dan Dia akan menambahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Soalnya akan naposo mulu aktif postur aku, oke. Jangan wajah pacarnya dulu dicari ya. Oke, sis. Oke bro, oke coy. Oke, cari dulu wajah Allah di pagi hari. Ketika suasana demikian indah, cari dulu dong wajah Allah. Di mana kau Tuhan? Di Dia oh Tuhan. Nak percuma sehari atau terbuka hamu HP ya ke? Buka BBM na, dibuka Facebook na, dibuka Twitter na. Mencari apa? Mencari wajah orang lain, mencari informasi lain. Tetapi mari mencari wajah Allah. Di mana kau Allah? Di mana engkau? Apa kehendakmu hari ini? Apa yang hendak engkau katakan kepadaku? Mari hadirlah Tuhan. Romaho ali Tuhan. Soal tidak kontak besar menon. Carilah sisi hamu baca hobador hagogonai. Totong malu lihamu bohina. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Jadi kalau kita pertama sekali hanya mencari wajah yang lain, tidak wajah Tuhan, kalau juga bisa menolong, dulu parjolo ginereng, mana dipikir orang wajahnya mata, kalau udah holan ulu ibasi patah, mana wajahnya inatake, kalau juga betapa berpikiran. Tapi kalau kita memikirkan wajah Allah, wajah Tuhan, kita akan penuh dengan kasih. Yohanes mengatakan di bagasan ordo holong ni rohai. Dada hita makaholongi di batang, ibadah do makaholongi hita, jala disuruh do anakna, bahen partingganan, pasaihon do sakta. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Bupati pernah mengatakan kepada saya di suatu kesempatan, Inang, selama saya menjadi bupati, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melayani gereja juga daerah ini. Selama saya memimpin di tempat ini, saya akan berusaha memberikan yang terbaik.
saya akan berusaha melakukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Amin. Amin. Nangpe nuasa saat terakhir yang mau bupati, saya dipasu-pasu Tuhan ini mahamu. Hidup alani saat terakhir, aupe di orhaku, dikubaga dohita jalan lidu sugi. Nampe di bagasan saat terakhir, ale Pak Kubasyun yang bangun pelayanan di Bapak Bupati dan seluruh pelayan Tapanuli Utara tidak boleh berhenti. Nangat tong aladang Bupati dedo kubui madian mengalihun naudi dan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini mengatakan, hasangapon umadi debata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bukan bagi manusia tetapi kemuliaan bagi Allah. Oleh karena itu Allah tidak melihat apa latar belakangmu, apa yang terjadi di balik setiap perbuatanmu, apa yang terjadi di balik setiap perkataanmu, apa yang terjadi di masa yang lalu, tetapi Allah melihat saat ini siapa engkau, apa yang engkau lakukan, apakah berbuah, apakah betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun kekuranganmu, Tuhan tidak melihat itu. Mengapa orang tidak mempermasalahkan keluarga Shakespeare? Dia adalah sastra terkenal, atau Beethoven, atau Schubert, orang hebat dan terkenal. Dia dapat dia langsung halahon. Ate, sianggit mahaduan pancupang oleh di buku dunia Cina. Padahal Shakespeare amuna kadongan adalah seorang pedagang daging yang bangkrut dan lahir dari seorang ibu yang buta huruf. Ayah Beethoven adalah seorang pemabuk berat dan ibunya seorang pemboros. Dan gabi dohono muna dah atau kalau semua ini nang gabi pemabuk mama tak tahu. Dan juga seorang petani miskin yang menikah dengan seorang pembantu rumah tangga. Kenapa kita tidak tahu itu? Kenapa kita tidak satu pun tahu? Kita tahu Shakespeare itu siapa, kita tahu Beethoven itu siapa, kita tahu orang-orang terkenal lainnya, tapi kita tidak tahu latar belakang mereka demikian. Karena apa? Karena karya-karya mereka luar biasa, karena karya-karya mereka memperbaharui wawasan manusia, karena karya-karya mereka membuat kita menjadi mampu mengerti apa sebenarnya arti kehidupan, dan karya-karya mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang yang percaya. Dia mau bangkit melakukan pelayanan yang baik, dia mau memuliakan nama Tuhan dalam damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di bahenita ayahi mana tahu pada mehon jala pauli hulion hita sama hita. Jadi dan zaman Nabi Nuaimun masih hosoman, dan zaman Nuaimun masih balosan, dan zaman Nabi Nuaimun saling membenci. Bukan zamannya sekarang saling iri dan dengki, bukan zamannya sekarang saling membenci, bukan zamannya sekarang ini emosi, bukan zamannya sekarang ini saling membalas kejahatan orang lain. Bukan zamannya. Zaman sekarang adalah zaman kasih karunia, asini rohani debata, khususnya di Tapanuli Utara ini. Walaupun kita mengalami pergumulan dan tantangan yang luar biasa, tetapi kita harus mengatakan bukan kehidupan kami untuk saling membenci. Osdorohaku ringgas duhita magula honor. Jangan seperti seorang anak losok dudak danahon agak orang alani malas belajar, mau main malah tuh di kelas. Jadi Roma guru nak, dia membuat suatu pertanyaan tanda saling tanya jawab. Lalu gurunya mengatakan, siapa manusia yang pertama di dunia? Jadi seorang anak menjawab, Adam bu. Bagus. Siapa nama istri Adam? Hawa bu. Bagus. Jadi Roma Muse, dia bertanya kepada anak yang malas ini, isi pada kono nagor nate, setai mulalu nama guar si Udin baju tabai. Udin,
siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Si Udin jawab sambil ngantuk, nggak tahu Bu, swear, bukan saya Bu, swear, sumpah Bu, bukan saya yang meruntuhkan. Ibunya terkejut dan marah. Lalu orang tuanya dipanggil. Kenapa saya dipanggil Bu? Ada apa dengan anak saya? Anak bapak tidak menjawab dan dia cuma tidur di kelas. Memang apa kesalahannya? Kata si bapak ini, memang dia seorang pengusaha yang sukses. Saya bertanya, dia tidak bisa menjawab. Memang ibu menanyakan apa? Saya menanyakan siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Dia bilang bukan dia. Terus orang tuanya menjawab, maaf Bu, kalau begitu saya akan mengganti rugi runtuhnya tembok Yeriko itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak tahu siapa yang luar biasa. Luar biasakah dia mengganti tembok Yeriko? Atau luar biasakah malas anak itu? Atau luar biasakah anak dan bapak itu tidak mengerti apa yang sesungguhnya dikatakan? Dan hal ini juga sering terjadi bagi orang-orang Kristen yang mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi dia tidak tahu siapa yang dia percayai. Aku percaya, tiap hari Minggu kita mengatakan itu, au porseia di debata ama, au porseia di anaknya Tuhan Yesus Kristus, au porseia di todi porbadia, aledong disukun, isi dohina porseo muna. Ketika ditanyakan, apakah Anda mengenal siapa yang Anda percayai dan Anda yakini itu? Kita akan tunduk. Siapa ya Inang? Di manakah dia? Tetapi kita mengatakan, saya percaya Yesus, saya percaya Allah, saya percaya Roh Kudus. Tetapi bagaimana mungkin kita mengerti jika kita tidak pernah membaca firman-Nya? Bagaimana mungkin kita mengenal Dia? Kita tidak pernah berdoa menyerukan namanya. Bagaimana mungkin kita mengenal suami dan istri kita jika kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia? Bagaimana mungkin kita mengenal anak-anak kita dan sifat anak-anak kita ketika kita tidak pernah berbicara dengan Dia? Songoni mamang doa tamu nang sudah kita napungu di son tu dia bata. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada anak kita, Amang, Inang, halo sis, halo bro, itu tuain, mulut tu anak kon wae kusongoni nama istilah saya lagi moniba. Morido kon Amang anak nang be. Halo coy, apa kabar? Ningon nama tu dana, baru mau ya Lucy. Oh iya sis, inang usidu tiba, kakak ngadu iba. Bawa enon, asal maditani hon hataon, ikon ni nama. Lapatan tadi sihamu nak kadongan na hinaulungan di bahasa Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini marilah kita membawa kemuliaan di dalam nama Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan, sambil kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga mulutku yang mengatakan itu benar-benar mengimaninya dan perbuatanku juga menunjukkan bahwa aku mempercayainya. Barulah kita mengatakan benar-benar kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Semoga Bapak Bupati dan Inang di sini dan juga semua pelayan pemerintah Tapanuli Utara tetap dikuatkan, selalu bersyukur dan diberkati oleh Tuhan. Amin.
see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 9. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan Pameran Natal Bonapasogit Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan Natal Bonapasogit Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, Tujuan Natal Bonapasogit ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna Natal dan sebagai salah satu bentuk upaya kita dalam mewujudkan Kota Tarutung sebagai kota wisata rohani. Di samping itu, kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan rasa cinta ke tanah leluhur Bonapasogit, mempererat hubungan kekeluargaan antara para perantau dengan warga Bonapasogit, menumbuh kembangkan potensi wisata rohani, dan mendukung pengembangan industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Nomor 2, waktu pelaksanaan. Pameran Natal Bonapasogit akan diselenggarakan selama 14 hari mulai hari ini tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan 4 Januari 2014. 3 peserta. Peserta pameran tahun 2013 terdiri dari instansi, badan, dinas, kantor se-Kabupaten Tapanuli Utara, Dekranasda Tapanuli Utara, tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Gereja HKI dan Katolik, rekanan, pengusaha, berbintang, Guinness-Bir Hitam, serta pedagang dengan jumlah keseluruhan 43 stand. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Natal Bonapasogit tahun 2013 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain kebaktian Natal bersama, pagelaran seni dan budaya, hiburan Natal, pawai Natal, makan bersama kue Natal, atraksi meriam bambu, pagelaran wisata kuliner, Mangalopa Alami, pemilihan putra putri Bonapasogit 2013, pesta kembang api, dan khusus pada tanggal 31 Desember 2013 akan diadakan hiburan rakyat dan pesta kembang api bertempat di tanggul sungai Aek Sigiang. Unsur tokoh agama sangat menghargai dan sangat senang melihat respon dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengadakan Natal Bonapasogit. Kalau tidak salah, mulai dari tahun 2006 sesudah Bapak Bupati Torang Lomban Tobing menjadi pemimpin di Tapanuli Utara, baru diadakan Natal Bonapasogit disertai dengan pameran yang begitu menarik perhatian kita semuanya. Sebagai tokoh agama, kami bergembira dengan melakukan keadaan seperti ini. Tapanuli Utara benar-benar menjadi tempat yang damai sejahtera. Damai Natal yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus dapat menaungi kabupaten kita ini, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga betul-betul keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka Natal dan nanti sekaligus Tahun Baru yang akan kita rayakan dapat terlaksana sesuai dengan keimanan kita bahwa Natal adalah membawa damai, bahwa dengan Natal kita dapat bersatu padu. Kiranya kami berharap dari unsur pimpinan daerah sebagai aparat penegak hukum, pembina, pengayom, dan pelindung daripada masyarakat, kiranya kebersamaan yang sudah terjalin selama ini, kekondisifan daerah Tapanuli Utara yang sudah kita lewati, mulai dari proses-proses tahun politik tahun ini yang sudah kita lewati, pemilihan kepala daerah, walaupun dinamika politiknya begitu keras, tetapi kita bisa lihat
dan merupakan kebanggaan daerah Tapanuli Utara. Sampai dengan saat ini keakraban, sampai dengan saat ini dinamika berpolitik dan kedewasaan berpolitik menjadi contoh di daerah lain yang tidak ada pergesekan sama sekali. Ini merupakan kebanggaan kami dan kebanggaan masyarakat Tapanuli Utara. Kiranya dalam rangka Natal juga dan Tahun Baru ini, saya sangat yakin dan lebih percaya lagi, pasti kita akan lebih baik. Begitu juga kami dari unsur pimpinan daerah menyampaikan terima kasih dan pengharapan di 2014 tahun baru. Tentunya kita punya harapan baru dan tentunya juga kita akan mendapatkan pimpinan baru yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang sudah diperbuat tentunya ini menjadi tabungan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mewakili unsur pimpinan daerah mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru dan apresiasi atas pelaksanaan Natal hari ini. Natal masyarakat bersama-sama membuat pameran kita bersama-sama, dan mungkin nanti juga Tahun Baru kita akan ada pesta rakyat bersama-sama antara pemerintah, seluruh golongan masyarakat bersama-sama merayakan ini. Ini suatu kegiatan yang sangat positif dan kami dari unsur pimpinan daerah memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang bersama seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sungguh sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bupati, di mana pada saat ini kita boleh melakukan kegiatan Natal Bonapasogit di dalam kesempatan ini. Mungkin bagi wilayah yang lain, daerah yang lain tidak begitu bermakna dalam artinya situasi Natal, tetapi pada saat ini hanya Bonapasogit yang ada adalah di wilayah Tapanuli, Molorahita di Jawa dan Tadok Kebe Natal Bonapasogit. Jadi arti sebuah Natal Bonapasogit yang dicetuskan melalui ide Amang Bupati tentu kami mengapresiasi, dan ini bisa kita harapkan berjalan meskipun nantinya regenerasi kepemimpinan yang akan mendatang. Makna Natal tentu harapan kami bisa membangun kebersamaan bagi kita, apalagi pada saat ini. Juga kami berterima kasih bagi panitia Natal yang dinakodai oleh Kadis PUK yang memberikan pelayanan terbaik, suguhan terbaik dalam rangkaian kegiatan Natal yang saat ini dan yang akan datang berikutnya, yang nantinya akan dibuka oleh Bapak Bupati, kegiatan pameran Natal Bonapasogit. Apalagi pada saat ini kita sangat disibukkan, bahkan ada gambaran yang sangat betul memberikan beban bagi kita terhadap situasi politik. Tetapi kami yakin dan percaya melalui kegiatan Natal Bonapasogit ini kita akan mampu memaknai arti sebuah demokrasi, arti sebuah kelahiran Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa negara, khususnya Tapanuli Utara kita ini. Demikian juga secara khusus Pak Sekda, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin bahwa Pak Sekda adalah cerminan bagaimana sebenarnya keakraban toleransi umat beragama di Bonapasogit Tapanuli Utara ini terjalin dengan baik seketika mulai dinakodai oleh Bapak Bupati pemerintahan ini. Kami boleh melihat dengan nyata begitu antusiasnya Bapak Sekda mengatakan bahwa Natal Bonapasogit ini
tidak bisa, tidak harus dilakukan. Ini harus dilakukan secara terus-menerus. Mari kita tingkatkan. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami umat Kristen kepada kaum muslimin yang dicerminkan oleh Bapak Sogit ini. Pak Kapolres, kita buat ini baru lebih kurang 4 sampai 5 tahun belakangan periode kami yang kedua. Kenapa Natal Ponapa Sogit ini kita buat? Karena memang para perantau orang Batak baik itu di Samosir, di Tobasa, di Humbang, di Taput sangat kuat untuk pulang ke tempat leluhur untuk bersama-sama bernatal dan bertahun baru, jumpa dengan para orang tua di tempat leluhur di Ponapa Sogit. Itu tujuan atau ide awalnya Natal Ponapa Sogit ini kita buat. Nah, oleh karena itulah kita berharap, karena ada juga saran-saran masukan dari para perantau di seputar Natal Ponapa Sogit yang kita lakukan, yang kita buat seperti saat ini. Nah, demikian juga kepada kita semua, walaupun nanti Bupati kita yang sekarang mengakhiri periodenya, harapan dan keinginan kami Natal Ponapa Sogit ini dapat dilanjutkan, bahkan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Kita berterima kasih kepada unsur pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara, di mana tahun ini, tahun politik, tahun ini dan tahun depan kita diperhadapkan, disibukkan kepada tahun-tahun politik. Ada pilkada, ada pemilihan legislatif, ada pilpres. Kita berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang begitu menjaga, mengawal pesta demokrasi pilkada Oktober yang lalu di Tapanuli Utara berjalan dengan baik. Kami selaku pemerintah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres bersama dengan segenap jajarannya, sehingga pesta demokrasi pilkada pada Oktober yang lalu berjalan dengan aman, nyaman dan baik. Itu adalah berkat inisiatif dan kepedulian Bapak Kapolres, sehingga pilkada di Tapanuli Utara berjalan dengan baik. Harapan kita ke depan, karena proses atau tahapan pilkada masih berlanjut, kita berharap siapapun nanti yang terpilih, mari kita dukung, dan kita berharap kepada pihak Polres pengamanan, Bapak Kapolres yang dibantu nanti dengan TNI, agar pesta demokrasi yang akan datang, kapanpun itu diputuskan Mahkamah Konstitusi MK, kiranya pilkada yang akan datang dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan baik.